apakah itu hanya penyalin yang memasukkan? Karena perlu diketahui bahwa hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, bagaimana ketika seorang kiai berkumpul dengan para kiai lainnya? Apa yang mereka bicarakan? Mari kita simak tayangan berikut, yaitu Kiai Haji Imaduddin ketika bersama dengan teman-teman kiai lainnya. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum. Yai, sehat Yai, alhamdulillah. Ini lagi ada acara apa ini Yai? Ini satu silaturahmi sama Pak Yusuf. Udah lama nggak silaturahmi ke pondoknya Pak Yusuf. Yang kedua acara pengajian rutinan Jamaah Litoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Provinsi Banten bersama Rais Yai UU, Kiai Tobari dan lain sebagainya. Bukan Jatma Aswaja ya? Oh haram. Haram. Jatma Aswaja haram. Minal dukhala wal lusaqa. Jadi nasab sama tarekatnya pun nyangkok gitu ya? Sama-sama, karena itu sudah jadi DNA-nya mereka. Selalu dekhil, multasyiq, Pak. Ya. Ini udah jatmah. Nanti abang mah bikin yang jas, Pak. Bikin sendiri. Kalau peset jas ya. Jas kok. Capek. Sehat, alhamdulillah. Kemarin Yai Hamdan keliling-keliling beliau. Ini bawah ini ada yang kecil. Kalau ini kegedean. Yang kecil kekecilan, yang XL, yang double XL. XL kan? Iya, cuma agak kecil. Biasanya pas ini mungkin tukang jahitnya agak dikecilin. Ini mah bukan perwakilan dari NU. Kita canda ya. Ayo nih canda. Ayo nak orangnya. Entar kamar di Purwojaya Anggo. Oh ya. Anggo. Surya Pusat, Surya PBN. Macam-macam. Hari Kamis, Jumat, Sabtu pertemuan di Surabaya. Cuman untuk Surya. Jadi PBNU itu ngelarang ngebahas nasab apa gimana Pak itu Pak? Ya biar membiarkan gitu Pak ya. Kayaknya PBNU itu mau di luar NU. Oh, dari aman gitu. dari aman Pak ya. Dari aman. Yang kasihan itu Miftahul Ahyar, kasihan. Kenapa Pak? Miftahul Ahyar itu kayak orang ngigau tuh. Jadi harus ngaji dulu ke Banten. Oh benar. Kasihan, harus banyak didoakan, biar cerdas. Terus yang ada Kiai muda itu Pak, Kiai Ma'ruf Hozin itu Pak, gimana itu Pak? Yang Husnudon, karena nasab Balawi itu disebutin. Itu terkena fatwa liar. Fatwa liar sekarang ada kitab Husnudon. Oh kita Husnudon. Ya. Jadi harus kita ulama ini harus bikin kitab lagi baru, namanya kitab Husnudon. Ya khusus ke Balawi. Selain ke Balawi boleh tidak Husnudon. Kan gitu kan? Makanya betul. Lasion, Kiai, lasion tenang bae. Ajan dikalokeun ti PBN gue ari urang na NU tetep PNU. Karak asup. Gantiin abdi. Jadi orang-orang yang dulu punya pengurus PBNU, kemudian umpamanya itu dipecat, kalau takut, menurut saya itu dia bukan jiwa NU. Siapa aja pengurus PBNU, MWC, apa, kalau dipecat oleh Miftahul Ahyar, umpamanya nih, Miftahul Ahyar, apa oleh orang cari jabatan. Nah, berarti sebetulnya itu dia tidak berjiwa NU. Perlu dipertanyakan, kurang ngopi, kurang minum jahe, merica kurang. Kayak ungkap kopi. Belum ada ini kopi. Kopi. Oh. Kumaha Gus Ajis. Bro, kopi bro. Terus kalau Yai Imad gimana tentang siapa Kiai Ma'ruf siapa kemarin? Khazin. Ah, Ya
dia teman saya kan di LBM. Yang dulu waktu ribut di grup LBM membahas nasab, 99% kan dukung tuh di grup itu. Kalau beliau dulu nggak pernah komen Tentang nasab. membantah, tidak pernah juga ngomong mendukung. Fabana annahu minal kabain al-an. Terus harus gimana itu Kiai Ma'ruf Hozin ya? Ya nggak, sebenarnya nggak perlu ditanggapi, cuma karena kita khawatir masyarakat menganggapnya itu sebuah kebenaran, maka kemarin saya bersusah-susah menyempatkan waktu untuk menanggapi. Ya seperti yang diterangkan oleh Gus Ajis itu kan sudah jelas. Beliau Ibnu Hajar itu menukil kitab Al-Juz'ul Latif. Nah harusnya itu Kiai Ma'ruf Hozin baca Al-Juz'ul Latifnya itu. Jadi itu hanya beda-beda redaksi saja. Jadi hampir 20 lembaran dari kitab Al-Juz'ul Latif itu disalin oleh Ibnu Hajar. Nah, apakah itu betul-betul Ibnu Hajar yang mengambil dengan kemudian diganti apa tarkibnya dengan maknanya saja? Apakah itu hanya penyalin yang memasukkan? Karena perlu diketahui bahwa hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf di Yaman saja. Dicetak oleh orang Yaman dari manuskrip keluarga Al-Yahya dari Ba'alawi. Apa betul itu kitab Ibnu Hajar? Wallahu a'lam bissawab. Itu yang nakik guru saya itu Kiai. Yang nakik gurunya Gus Ajis kan? Kan Al-Ahqaf itu. Iya, manuskripnya dari Al-Ahqaf 2 katanya. Betul. Dari Al-Azhar 1, yang satunya dari mana itu? Nah, tetapi rupanya yang menjadi i'timad fit tahqiq adalah manuskrip versi Yaman dari keluarga Al bin Yahya. Jadi sebenarnya saya tidak ingin ke situ ya. Itu nanti itu. Kita isinya dulu. Dari isinya saja itu bermasalah. Artinya bermasalah. Maka kataba Ibnu Hajar fi kitabihi hada laisa isbata li anna an-nasaba lahu qawaid wa min qawaidi ilmin nasabi an-nasabu la yusbatu illa bi kitabihi wa kitabus sabat laysa min kitab Al-Ansab. ulumil ansab fala yahtaju syakhsun bi hadzal kitabi qattu wa illa raja'a min haitsu ja'a. Kemudian ya, kan katakanlah Kiai Ma'ruf Hozin itu salah satu tokoh muda NU Betul gitu. juga. Ya artinya belum sampai 60 ya. Abah Usuk merasa masih muda aja. Pas suruh lari kan udah nggak kuat. Jiwa muda. Jiwanya muda, pengennya berantem aja. Artinya kan kalau katakanlah kader NU gitu ya, kader NU itu memiliki pola pikir seperti itu yang tidak kritis, kemudian hanya sekedar husnudzon, dan ketika ada satu statement dari Ibnu Hajar taslim begitu saja. Itu kalau untuk kader-kader NU atau warga NU Tidak secara bisa. umum harus gimana Jangan ya? disamakan kader NU yang lain dalam berpikir dengan Kiai Ma'ruf Hozin. Kiai Ma'ruf Hozin itu biasanya bagus juga. Cuma karena ini ada ma yata'allaqu bin nafsi bil hawa bil mahabbah. Kan al-hubbu yu'mi. Muslim. Al-hubbu Yu'mi. yu'mi. Jadi itu yang terjadi masalah itu. Kalau secara umum generasi-generasi Nahdlatul Ulama terutama yang di LBM tingkat wilayah dan PBNU, saya kira sudah bisa membedakan mana sih yang namanya al-masail al-ijtihadiyah, mana al-masail at-tarikhiyah. Beda dalam masalah ijtihadiyah, kitab atau pemikiran ulama yang mutaakhir hada huwa mu'tamaduhu. Tapi dalam sejarah jangan pakai cara fikih, tapi caranya bagaimana naqdul hadis, bagaimana takhriju ruwatil hadis min haitsu ittisaluhu wa inqita'uhu. Maka ma'rifatu wafayati ar-ruwat itu kan sangat penting. Nah, bagaimana cara kita menakad, mengkritik sebuah hadis, apakah dia tersambung atau tidak? Kita ketahui wafayatnya, wafat-wafatnya dia ini wafatnya tahun 300, gurunya bahwa muridnya baru lahir 301, tapi ngaku guru ke dia. Nah, maka ini muridnya ini palsu pengakuannya sebagai murid dari gurunya itu, karena gurunya sudah wafat 1 tahun sebelum dia lahir. Dari mana itu diketahuinya? Min kutubit tarajimi wa tabaqat. Nah, dalam kitab tarajim dan tabaqat bagaimana kita untuk memilahnya?
Bagaimana yang menjadikan muktamad, mana yang bukan? Yang jadikan muktamad yang paling dekat dengan orang yang sedang diberitakan itu. Misalnya tentang orang yang hidup di abad keempat Hijriah, maka kitab yang ada di 4 Hijriah yang harus dijadikan patokan. Kalau tidak ada dalam abad 4 Hijriah itu tentang rawi ini, maka abad yang paling dekat, walaupun tidak satu masa, itu disebut dengan bukti primer. Jadi kalau masalah fikih, ya Ibnu Hajar muktamad. Kan bagi ahli Indonesia, ahli Yaman, ahli Mesir, muktamad kita Ibnu Hajar. Tapi dalam sejarah kan tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar mukhalifun lima qad qarrarahu wa qata'ahu Imam Fakhruddin Ar-Razi kan di kitabih Asy-Syajarah Mubarakah. Nah, kalau dia bandingin, katanya yang sekarang ini membatalkan nasabah Alawi dengan apa Ibnu Hajar hebatan mana? Kata dia kan. Nah, sekarang saya bandingin. Coba Imam Ibnu Hajar yang ada di abad 10 Hijriah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada di abad ke-6, hebatan mana? Oh, hebatan Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia punya kitab Mafatihul Ghaib, dia al-imam fi usulil fiqhi, idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan begitu. Nah, jangan, itu salah. Saya ngomong begitu salah dalam istidlal. Tidak boleh seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah al-qaul, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Jadi jangan ngomong ini dikatakan oleh Imam Manu, jangan. Dalilnya apa? Ada nggak dalilnya? Siapapun yang mengatakan kalau dalilnya itu tidak pas, tidak ada, tidak benar, maka itu gugur dengan sendirinya. Karena apa? Laisa indana ahlus sunnah wal jamaah rajulun ma'sumun ilal anbiya. Nah, kalau kita mengatakan sahabat maksum aja nggak ada. Ahli bait maksum nggak ada di ahli sunnah wal jamaah. Apalagi ulama. Kalau kita mengatakan Ibnu Hajar maksum, maka kullu qaulihi yuqbalu la yuraddu. Walakinnana ghairu dzalika. Walakinnana qulna ghaira dzalik. Kita tidak mengatakan ada imam, ada ulama yang maksum. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada imam yang maksum, tidak ada ulama yang maksum, berarti qauluhu yuraddu wa yuqbalu. Bisa diterima, bisa ditolak. Lalu parameter menerima dan menolaknya apa? Dalilun. Nahnu atba'ud dalil haitsuma yamil namil. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Ada pertanyaan barangkali? Ya, cukup ya. Nanti aja. Masya Allah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi ya tayangan dari Kiai Haji Imaduddin beserta teman-teman kiai lainnya. Masya Allah, ketika seorang kiai berkumpul dengan para kiai, ternyata suasananya kita bisa melihat ya, teman-teman, ternyata seperti itu. Ada membicarakan masalah kitab, ada juga membicarakan masalah-masalah lainnya ya terkait kondisi umat Islam. Kemudian juga tidak lupa ada juga canda-candanya ya yang membuat suasana menjadi cair. Mudah-mudahan setiap pertemuan, entah itu pertemuan para ulama, para ustadz, para kiai, para gus, para habaib, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk persatuan umat Islam ini. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan ada hikmahnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!